Hari ini kita mau bahas soal waktu yang sampai hari ini masih jadi salah satu misteri terbesar di universe ini. Waktu itu sebenarnya apa sih? Jadi hari ini aku mau masuk dari sudut pandang yang berbeda buat membahas topik yang paling susah di alam semesta ini. Jujur aja manusia masih tahu sangat sedikit soal waktu. Bahkan kita nggak tahu waktu itu beneran ada atau enggak. Kemungkinan waktu itu sebenarnya tidak eksis. Tapi kebanyakan orang pasti ngerasa waktu itu nyata karena kita emang bener-bener bisa ngerasain sesuatu berubah di hidup kita. Nah, perubahan itu berarti waktu itu ada dong. Semua hal berubah seiring waktu. Kalau waktu nggak ada, kenapa hal-hal bisa berubah? Jadi dari sisi persepsi kita ngerasain ada sesuatu yang mendorong perubahan itu. Dan sesuatu itu ya waktu. Tapi ada satu teori fisika yang dulu pernah aku bahas, namanya loop quantum gravity. Ini teori yang mencoba menggabungkan relativitas dan mekanika kuantum. Kita juga pernah bahas soal string theory ya kan? Tapi teori loop quantum gravity ini sebenarnya lebih powerful dari teori itu. Cuma nggak sepopuler superstring theory. Begitu teori ini dijalankan, konsep waktu itu tiba-tiba lenyap begitu aja. Bisa jadi waktu itu memang nggak ada sama sekali, dengan catatan teori ini benar. Yang mana sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Kalau emang waktu nggak ada, berarti semua rumus fisika yang kita punya itu jadi nggak bisa dipakai dong. Maka sebagian besar fisikawan masih memilih percaya bahwa waktu itu ada. Tapi bisa dibuktikan nggak? Nggak juga. Kenapa fisikawan percaya waktu itu eksis secara objektif? Kita harus mundur ke 400 tahun yang lalu, ke zaman fisika Newton yang jadi fondasi dari ilmu fisika. Waktu itu jadi hitungan dasar yang sangat penting dalam rumus-rumus fisika. Dan karena dia hitungan dasar fisika, nggak mungkin dia itu sesuatu yang subjektif dong. Rumus fisika itu harus mendeskripsikan fakta objektif. Nggak mungkin ada unsur subjektif di dalam situ ya. Dan fisikawan juga tidak mau membahas hal-hal yang bersifat subjektif. Walaupun sekarang mekanika kuantum udah berkembang dan fisikawan terpaksa mulai menerima fakta bahwa yang subjektif itu bisa mempengaruhi yang objektif. Tapi dulu hal itu nggak ada di dalam fisika. Menariknya rumus fisika Newton, relativitas sampai mekanika kuantum, semuanya punya waktu di dalamnya. Tapi nggak ada satupun yang bisa menjelaskan soal pergerakan arah waktu gitu. Ini ada teorinya namanya time reversal symmetry. Dimana dari rumusnya kamu sama sekali nggak bisa tahu waktu itu mengalir ke arah mana. Kalau kalian pernah nonton film Tenet, itu karya Christopher Nolan yang buat film Interstellar juga, banyak yang bingung sama isi film ini sebenarnya lagi ngomong apa. Jadi intinya di kedua film itu dia lagi ngomongin soal waktu tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau di Interstellar dia tuh ngomongin soal waktu dari relativitasnya Einstein, bahwa waktu bisa berjalan lebih lambat di dekat gravitasi yang kuat. Kalau di Tenet dia tuh ngomongin soal time reversal symmetry, yang menjelaskan hukum fisika dasar itu sebenarnya buta sama arah waktu. Dia nggak peduli soal maju atau mundur, keduanya oke. Dan dari persamaan itu kamu sebenarnya nggak bisa membedakan mana yang bergerak maju dan mana yang bergerak mundur. Banyak adegan di film itu menampilkan kayak mana waktu itu bergerak. Beda banget sama pemahaman kita selama ini. Misalnya kalau di film itu kan ada adegan yang berkelahi yang lumayan membingungkan ya. Yang satu itu bergerak dari waktu yang bergerak normal, yang satu itu bergerak dari waktu yang backwards gitu. Kayak video yang diputar mundur, terus kamu mungkin mikir lah, gimana mereka bisa saling pukul kalau satu itu depan, satu itu menarik gitu. Kan satu orang lagi mukul maju, satu lagi yang mundur. Nah, jawabannya ada di sini. Orang bergerak mundur itu dalam realitasnya, dia udah tahu duluan pukulan itu akan datang dari mana. Karena buat dia, urutan kejadiannya itu terbalik. Dia mengingat masa depan, karena masa depan kita adalah masa lalu dia. Jadi buat dia yang duluan bergerak. Dan yang bikin kepala muter adalah dari sudut pandang fisika, dua versi kejadian itu sama-sama benar. Kamu nggak bisa bedain mana yang lagi mukul dan mana yang lagi narik. Jadi dua orang itu, entah keduanya maju satu mundur, atau keduanya mundur, mereka tetap saling kena. Dan nggak ada yang salah, dan itu eksis. Hukum fisika itu nggak punya aturan yang bilang waktu itu harus jalan ke satu arah. Jadi dua orang dengan arah waktu yang berlawanan yang saling mukul itu bukan hal yang mustahil. Makanya pas nonton film itu, bingung kan? Karena nggak sesuai dengan intuisi kita sehari-hari. Nah, karena rumus fisika nggak punya arah waktu, ini menimbulkan masalah yang cukup serius. Bisa jadi detik yang sebenarnya lagi berlangsung ini, waktu tiba-tiba terbalik arah, kamu nggak ngerasain apapun. Waktu itu selalu satu arah, atau kadang maju kadang mundur, kita nggak tahu. Ibarat kata aku mukul kamu, atau aku narik tangan aku sendiri nggak tahu mana yang benar. Kalau arah waktu itu nggak pasti, masalahnya bisa jadi lebih besar lagi. Semua rumus fisika yang kita pakai buat ngitung, apakah hasilnya beneran masa depan? Kalau arahnya nggak jelas, kamu nggak tahu mana yang masa lalu, mana yang masa depan. Bisa jadi kita selama ini pakai masa depan buat menghitung masa lalu. Dan kalau gitu, prediksi masa depan itu
jadi nggak ada artinya. Dan ini bukan soal fisika doang. Semua yang kita lakuin keseharian juga berdasarkan asumsi bahwa masa depan itu ada. Kita makan biar nanti kita nggak lapar. Kita kerja supaya nanti dapat gaji. Kita belajar supaya nanti dapat kerjaan yang lebih bagus. Tapi kalau arah waktu itu nggak pasti, kita nggak tahu apakah yang kita lakuin itu beneran buat masa depan atau bukan. Dan otomatis kita juga nggak tahu apakah semua itu ada maknanya atau enggak. Jadi arah waktu itu harus ditentukan. Dan untuk menyelesaikan semua masalah ini, orang-orang akhirnya menemukan satu cara untuk menentukan kemana tuh arahnya waktu, yaitu entropi. Ini juga dulu pernah aku bahas di salah satu video aku ya. Hukum kedua termodinamika. Karena di seluruh hukum fisika, cuma hukum ini yang punya arah jelas soal waktu. Bukan karena dia benar mutlak, tapi karena nggak ada kandidat lain yang lebih cocok. Entropi itu kan konsep yang menggambarkan seberapa kacau suatu sistem dalam sistem tertutup. Makin kacau sistemnya, makin tinggi entropinya. Simpelnya dari yang kita observasi di alam adalah entropinya selalu naik. Debu selalu menyebar, bukan mengumpul sendiri. Bangunan kalau dibiarkan itu akan runtuh. Gas menyebar ke seluruh ruangan, bukan menyatu. Semua yang terjadi secara alami tanpa campur tangan apapun selalu menuju ke kondisi yang lebih kacau. Dan arah itulah yang kemudian dijadikan penanda arah waktu. Tapi ada sebuah pengecualian terhadap arah waktu ini, yaitu makhluk hidup. Tubuh manusia itu secara aktif melawan entropi. Sel-sel kita terus memperbaiki diri. Otak kita itu mengorganisir informasi. Kita membangun kota, kita menciptakan struktur, kita menciptakan keteraturan. Entropi kita turun. Dan ini berlaku untuk semua makhluk hidup, bukan cuma manusia. Artinya makhluk hidup itu bergerak melawan arus alami alam semesta. Dan kalau arah entropi yang naik itu kita sebut arah waktu maju, maka makhluk hidup secara teknis bergerak ke arah yang berlawanan dengan waktu. Bukan berarti kita hidup mundur, tapi cara kita bergerak dari sebab ke akibat itu berlawanan dengan dunia benda mati di sekitar kita. Kita semua udah sepakat bahwa dunia benda mati itu entropinya selalu naik, selalu makin kacau, dan arah itu dari teratur ke kacau. Itulah yang kita sebut arah waktu maju. Sebab dulu, baru akibat. Ada masa lalu dulu, baru ada masa depan. Itu logika dunia fisik. Sekarang makhluk hidup entropinya turun, makin teratur. Artinya arah waktunya terbalik. Di dunia makhluk hidup, akibat dulu, baru sebab. Masa depan dulu, baru masa lalu. Maksudnya, makhluk hidup itu bergerak karena tujuan, karena sesuatu yang belum terjadi. Kamu bangun pagi karena ada sesuatu yang mau kamu capai hari ini. Kamu belajar karena ada masa depan yang kamu bayangkan. Arahnya dari masa depan ke masa kini, bukan dari masa lalu ke masa depan, kayak benda mati. Kebalikan total. Lalu gimana dua arah waktu yang berlawanan bisa ada di dunia yang sama? Ini sebenarnya nggak sulit dipahami. Sama kayak tadi dua orang dengan arah waktu berlawanan yang saling pukul tanpa masalah. Keduanya bisa eksis bareng tanpa saling ganggu. Memang susah dicerna, tapi faktanya memang begitu. Sekarang kita masuk ke soal dunia subjektif. Kenapa kita bisa merasakan keberadaan waktu? Alasan utamanya adalah memori. Kita punya ingatan, kita ingat masa lalu, makanya kita merasakan waktu itu mengalir. Tapi memori itu juga ada masalahnya. Memori itu sifatnya subjektif. Kalau kita cuma pakai memori yang subjektif, kita nggak bisa membuktikan bahwa masa lalu di dunia objektif itu beneran pernah ada. Loh, bukannya ada rekaman video? Benar. Makanya untuk membuktikan bahwa dunia objektif masa lalu itu nyata, kita nggak bisa cuma mengandalkan memori. Kita butuh bukti fisik, jejak nyata yang pernah ditinggalkan masa lalu. Misalnya kita ngelihat reruntuhan bangunan dari puing-puing batu bata dan sisa bangunannya, kita bisa lihat bekas luka di tangan kita bisa tahu bahwa dulu di situ pernah ada gedung, pernah ada kejadian, dan itu jadi bukti bahwa gedung itu pernah eksis. Tapi kalau nggak punya bukti, ya kita nggak bisa membuktikan apa-apa. Jadi memori itu sebenarnya nggak bisa sepenuhnya membuktikan bahwa masa lalu itu pernah ada. Memori itu nggak bisa diandalkan, tapi kalau kita punya bukti fisik, apakah itu cukup untuk membuktikan sesuatu pernah ada di masa lalu? Misalnya kita ngelihat piramid ya. Apakah itu bisa membuktikan bahwa piramid pernah ada di masa lalu? Kan kita nggak pernah melihat sendiri orang Mesir kuno gimana membangunnya. Kamu yakin itu bisa jadi bukti? Nggak peduli seberapa jauh ke masa lalunya, bahkan 5 menit yang lalu pun, gimana kamu bisa yakin? Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana kamu bisa yakin bahwa jejak yang ditinggalkan piramid itu adalah jejak masa lalu, bukan dari masa depan? Ada kemungkinan bukan. Jadi ada kemungkinan nggak bahwa piramid itu adalah jejak yang ditinggalkan manusia
dari masa depan. Kamu nggak bisa menutup kemungkinan itu. Jadi kayak di film tadi, ada yang maju, ada yang mundur, dari penampakannya sama aja. Tapi buat kita, piramid itu ya dari masa lalu. Kenapa? Yaitu tadi, masalahnya ada di persepsi kamu sendiri. Kamu masih mengandalkan memori untuk menilai. Sebenarnya bahkan dengan bukti fisik sekalipun, kamu tetap nggak bisa membuktikan bahwa sesuatu pernah ada di masa lalu. Gimana bisa? Buat orang masa depan, itu adalah masa lalu mereka. Buat kita, itu adalah masa depan, ya kan? Coba bayangin, kalau yang ada di sana itu bukan piramid, tapi sebuah smartphone yang super canggih, yang baru ada di tahun 2045. Tiba-tiba nongol di situ. Kamu pasti langsung percaya itu adalah jejak dari masa depan, bukan masa lalu, ya kan? Nah, itu artinya semua penilaian kamu sebenarnya murni subjektif. Kamu melihat piramid itu kelihatan tua dan kuno, jadi kamu simpulkan itu adalah peninggalan zaman kuno. Kalau kelihatannya lebih canggih, kamu nggak akan berpikir seperti itu. Piramid itu nggak kelihatan canggih, makanya sekarang pun masih bisa diperdebatkan apakah piramid itu mungkin adalah jejak dari manusia masa depan atau masa lalu. Kalau yang ada di sana cuma bata dan batu biasa, nggak ada yang bakal debatin. Tapi menurut aku piramid itu sangat mungkin adalah sisa-sisa dari perang masa depan, kayak yang digambarkan di film Tenet. Kita melihat reruntuhan yang sebenarnya ditinggalkan oleh manusia dari masa depan. Bisa jadi itu adalah hasil dari perang dunia yang kemungkinan belum terjadi. Oke, kita udah bahas soal arah waktu yang nggak bisa ditentukan. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu kecepatan waktu. Seberapa cepat waktu itu berubah dan gimana cara kita menentukan itu? Manusia udah meneliti soal ini sejak dulu banget. Orang-orang selalu berusaha bikin alat yang bisa mengukur waktu dengan akurat. Tapi baru sekitar 400 tahun yang lalu, manusia berhasil bikin jam yang beneran presisi, yaitu jam bandul, yang setiap ayunannya selalu makan waktu yang sama, selama panjang talinya nggak berubah. Nah, siapa yang menemukan prinsip ini? Galileo. Waktu itu kan dia lagi pergi ke gereja, lagi ibadah. Jadi di gereja zaman-zaman dulu itu kan ada lampu gantung di atas itu, ya kan, yang banyak lilinnya gitu. Ada orang yang naik buat pasangin lilin itu, dan lampunya jadi berayun-ayun gitu. Jadi Galileo kan, dia pas berdoa, tangannya dia taruh di dada gitu. Dan dia sadar bahwa kecepatan ayunan lampu itu kurang lebih sama dengan detak jantungnya. Dari situ dia tiba-tiba sadar setiap ayunan itu makan waktu yang sama persis. Dan dari situlah lahir prinsip ini, jam bandul ini ya, yang akhirnya melahirkan jam. Tapi di sini ada masalah yang lucu. Gimana dia bisa yakin bahwa ayunan bandul itu adalah waktu yang selalu sama? Jawabannya dari detak jantungnya sendiri. Tapi tunggu dulu, gimana dia bisa yakin detak jantungnya selalu sama? Jawabannya dari jam itu. Nah, ini menjadi lingkaran. Buat ngukur yang satu, kamu butuh yang lain, dan sebaliknya. Jenis argumen ini namanya circular reasoning. Dalam logika modern ini dianggap kesalahan logika. Ibarat kita berdua ketangkep kasus, ya kan. Kamu bisa buktiin aku nggak bersalah, aku bisa buktiin kamu nggak bersalah. Itu namanya circular reasoning. Nggak ada maknanya. Intinya kamu udah menentukan satu premis dari awal, tapi premis itu sendiri belum tentu benar, dan kamu membangun semua argumen di atasnya. Nggak ada gunanya. Artinya kamu sebenarnya sama sekali nggak tahu apakah waktu itu mengalir dengan kecepatan yang konstan. Semua pembuktian itu gak ada artinya. Yang bisa kamu buktikan bahwa bandul sama detak jantung kamu itu ada hubungannya. Itu doang. Sebenarnya banyak fondasi kehidupan manusia itu dibangun dengan cara yang sama persis. Contohnya kayak hukum konstitusi. Di dalam konstitusi ada pasal yang bilang bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi di atas semua hukum. Nah, itulah circular reasoning. Tapi manusia memang butuh semacam titik acuan kayak gitu supaya kehidupan bisa berjalan normal. Sebenarnya itu bukan argumen, itu murni definisi. Kita semua kolektif sepakat, udah kayak gitu aja. Oke, kayak gitu. Rasanya kayak argumen, tapi sebenarnya bukan. Itu cuma definisi yang berlaku buat kita manusia doang. Kamu nggak bisa pakai hukum lain untuk mendefinisikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Karena kalau ada hukum lain yang bisa mendefinisikan itu, berarti ada hukum yang lebih tinggi dari konstitusi itu. Dan itu kontradiksi. Makanya konstitusi cuma bisa mendefinisikan dirinya sebagai hukum tertinggi. Hal yang sama berlaku untuk 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini juga punya aroma circular reasoning. Kuncinya ada di bagaimana kita mendefinisikan operasi penjumlahan. Kalau kamu riset serius tentang kenapa 1 tambah 1 harus sama dengan 2, kamu akan sadar bahwa semua itu bergantung pada bagaimana manusia mendefinisikan penjumlahan. Definisi itu yang memaksa hasilnya harus 2. Kalau kamu definisikan penjumlahan itu berbeda, 1 tambah 1 itu bisa aja sama dengan 3, sama dengan 4. Jadi pada dasarnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah sebuah definisi, bukan kesimpulan dari sesuatu pembuktian yang benar. Begitu juga soal panjangnya waktu. Itu cuma definisi manusia supaya dunia bisa beroperasi dengan baik. Gak ada hubungannya dengan sifat waktu itu sendiri. Entah dia benar atau nggak tahu. Nah, soal cepat lambatnya waktu mengalir, ini paling jelas kelihatan di relasi
relativitas. Dalam teori relativitas, makin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi kamu. Kalau waktu melambat, apakah kita akan merasakannya? Sebenarnya kita nggak akan merasakan apapun. Kamu cuma bisa tahu lewat observasi terhadap orang lain. Harus ada yang dibandingkan. Misalnya kayak semua orang di sekitar kamu itu kan kelihatan menua, tapi kamu tidak. Nah, di situ kamu baru sadar, oh ternyata waktu di aku itu berjalan lebih lambat daripada mereka. Bukan karena kamu merasakan gerakan kamu jadi slow motion, bukan ya? Jadi kalau misalnya ada lubang hitam yang mendekati bumi dan waktu tiba-tiba melambat, kita sama sekali nggak bakal merasakan apapun. Nah, sekarang kita nggak bahas soal waktu yang objektif lagi, karena tadi udah dijelasin, waktu objektif itu nggak bisa kamu rasakan. Yang mau kita bahas sekarang adalah gimana manusia mempersepsikan waktu, karena kenyataannya tiap hari kita merasakan waktu itu kadang cepat, kadang lambat. Ini hari Rabu tapi kok cepet banget, besok kok lama banget. Ini juga berubah seiring bertambahnya usia. Dalam psikologi ada yang namanya hukum Janet yang bilang bahwa semakin tua seseorang, bagi dia semakin cepat rasanya waktu berlalu. Hukum ini dicetuskan oleh filsuf Prancis di abad ke-19 namanya Paul Janet. Dia bilang bahwa panjangnya 1 tahun dalam memori seseorang itu berbeda-beda tergantung usia dan berbanding terbalik dengan usianya. Anak berumur 5 tahun merasakan 1 tahun itu sepanjang 1/5 tahun, sedangkan orang berumur 50 tahun ngerasain 1 tahun cuma sepanjang 1/30 tahun. Konkretnya anak 5 tahun itu ngerasain 1 tahun dalam ingatannya itu kira-kira sepanjang 2 bulan, sedangkan orang 50 tahun ngerasain 1 tahun itu cuma sekitar 1 minggu. Kalau dipikir-pikir, waktu kecil rasanya lama banget ya kan? Tapi mungkin kamu juga sadar ada beberapa tahun di masa kecil yang sama sekali nggak kamu ingat. Kenapa bisa begitu? Alasannya simple. Orang yang berumur 1 tahun, dia cuma punya pengalaman 1 tahun. Jadi 1 tahun itu terasa penuh dan panjang. Tapi orang yang udah berumur 50 tahun, dia punya 50 tahun pengalaman yang harus masuk ke dalam memorinya. Dan nggak mungkin semua itu diingat. Jadi setiap tahunnya itu jadi terkompresi. Ibaratnya kapasitas memori kita itu tetap segitu-gitu aja. Kalau cuma ada 1 tahun yang masuk, ya 1 tahun itu memenuhi semua ruang dalam memorinya. Kalau ada 2 tahun, masing-masing dapat setengah ruang. Kalau udah 50 tahun, tiap tahun cuma dapat 1/150 dari ruang itu. Makanya tiap tahun itu terasa makin pendek dan makin cepat berlalu. Jadi apakah waktu itu sebenarnya sama dengan memori? Kayaknya memang ada kemiripan yang besar. Dan ada satu hal lagi yang bisa membuktikan bahwa waktu dan memori itu sangat erat hubungannya, yaitu waktu seseorang merasakan ketakutan atau ketegangan. Mereka ngerasa waktu berjalan sangat lambat. Soal ini, Baylor College of Medicine, salah satu sekolah kedokteran di Amerika, pernah melakukan eksperimen ekstrimnya. Mereka minta peserta itu untuk loncat dari ketinggian 45 meter tanpa tali pengaman. Tapi di bawahnya ada pasang jaring ya. Jadi peserta sengaja nggak dikasih tali pengaman biar rasa takutnya itu maksimal, biar makin terasa. Karena kalau ada tali pengaman, rasa takutnya itu berkurang dan efeknya jadi tidak maksimal. Awalnya tim peneliti itu punya hipotesis bahwa alasan orang merasakan waktu melambat, waktu rasa takut itu datang adalah karena otak langsung kerja super cepat. Semua inderanya jadi lebih tajam. Matanya bisa nangkap lebih banyak informasi, kulitnya jadi lebih sensitif, dan dari situ muncul perasaan bahwa waktu berjalan lebih lambat. Untuk menguji ini, mereka pasang alat di kepala peserta untuk mengukur aktivitas otak. Peserta juga dikasih jam tangan khusus yang layarnya itu nampilin angka yang berkedip, yang dengan kecepatan di atas kemampuan mata manusia untuk menangkap informasi. Jadi dalam kondisi normal kamu nggak bakal bisa baca angkanya, tapi kalau otak kamu tiba-tiba aktif dan fungsi visual kamu meningkat, kamu mungkin bisa baca angka itu. Nah, itulah yang mau mereka buktikan dari eksperimen ini. Jadi setelah loncat, peserta pada bilang kalau mereka beneran merasakan waktu itu melambat. Semua yang ada di sekitar mereka itu kelihatan jadi slow motion. Dan mereka merasakan waktu jatuhnya itu lebih lama dari yang sebenarnya terukur. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa membaca angka di jam tangannya tadi itu. Jadi dari semua peserta nggak ada yang berhasil. Artinya apa? Kemampuan manusia itu nggak beneran meningkat. Fungsi indera tetap sama lemahnya. Lalu kenapa mereka merasa waktu melambat? Nah, para peneliti itu akhirnya menemukan jawabannya dan itu ada hubungannya dengan memori. Pas peserta turun dan menggambarkan pengalamannya, mereka bilang waktu rasanya memang lebih lambat, tapi sebenarnya itu adalah ingatan tentang kejadiannya, bukan perasaan yang mereka rasain di saat itu. Mereka akhirnya nemuin penjelasan yang masuk akal untuk menjelaskan semua ini. Coba bayangin, kamu tuh lagi jalan di jalan rame ya, banyak orang itu. Kamu nggak bakal bisa mengingat semua orang yang kamu lihat, yang pas-pasan sama kamu. Dan kamu juga nggak bakal berusaha mau mengingatnya juga ada toko apa tadi di situ, nggak ya kan? Berbagai suara bising di sekitar kamu juga nggak beneran masuk ke telinga kamu.
Otak kita sebenarnya punya kemampuan ini ya, sengaja memfilter dan mengabaikan banyak informasi. Tapi tiba-tiba ada mobil yang nyerobot dari kerumunan dan hampir nabrak kamu. Di momen itu kamu tiba-tiba ngerasain boom, dunia kamu jadi lambat sepersekian detik. Coba bayangin, kamu bisa melihat mobil itu dengan sangat jelas, bisa lihat orang-orang di sekitar kamu dengan sangat jelas. Kenapa? Karena di momen itu otak tiba-tiba mulai mengumpulkan semua informasi yang ada. Bukan berarti kemampuan kamu meningkat, tapi sebelumnya dia memang sengaja nggak mengumpulkan informasi itu. Sekarang semua detail yang tangkap mata dikumpulkan, semua perubahan suhu yang dirasain di kulit itu dicatat. Jadi dalam 1 detik itu, jumlah informasi yang tersimpan jadi luar biasa banyak. Dan kamu merasa 1 detik itu terasa sangat panjang. Padahal 1 detiknya nggak pernah berubah. Cuma isinya yang terlalu padat, makanya terasa lama. Jadi yang bikin orang merasa waktu melambat itu adalah memori, yaitu memori yang diproduksi oleh kemampuan otak mengumpulkan informasi secara masif. Dan waktu kamu ceritain ulang kejadian itu, kamu sebenarnya lagi memutar ulang memori yang ada di kepala kamu. Karena otak tidak bisa memproses memori sebanyak itu dalam 1 detik, pemutaran ulangnya itu jadi lebih lambat dari biasanya, dari aslinya. Makanya terasa panjang banget. Setelah menemukan prinsip ini, orang-orang mulai berpikir ini bisa dimanfaatin. Karena di 1 detik kritis itu, manusia bisa mengingat semua informasi. Apakah ini bisa dipakai untuk membantu kamu dalam proses belajar? Misalnya kamu biasakan belajar per jam-jam, tapi nggak ada pun kata yang masuk ke kepala kamu gitu. Kalau ada cara buat masuk ke kondisi kayak gitu, kamu bisa langsung hafal semua dalam sekejap. Itu kan bagus ya kan? Nah itu mungkin menjawab kenapa dulu kita dilibas untuk belajar. Dan ternyata dari eksperimen ini hasilnya memang bisa. Caranya adalah dengan menciptakan rasa takut atas sesuatu yang abnormal. Nah, ini sebenarnya susah banget diciptakan secara sengaja ya. Maksudnya tiap hari kan kamu pas-pasan sama banyak orang dan nggak ada yang kamu ingat mukanya. Tapi kalau suatu hari kamu ketemu sama orang yang bermata 3, di sini ada 1, kamu bakal ingat dia seumur hidup walaupun kamu cuma melihat dia 2 detik gitu. Nah, itu efek dari ketakutan atau keanehan yang ekstrim. Intinya, asal berhasil menarik perhatian penuh si otak, informasinya langsung tersimpan. Makanya kalau kamu merasa suatu periode waktu terasa sangat panjang, itu karena banyak hal yang lagi terjadi dan otak kamu menyimpan banyak informasi. Sebaliknya kalau terasa cepat, ya karena informasinya sedikit. Nah, jadi mungkin kamu yang sibuk, kamu bakal merasa, kok udah jam 5 gitu. Mungkin itu alasannya. Karena dalam kondisi tertekan itu, otak justru bekerja lebih efisien dan lebih banyak menyerap informasi. Ya waktu mau ujian dulu juga aku kayak gitu, di menit terakhir aku baru buka buku. Tapi akan ada yang bilang kalau lagi panik atau lagi tegang, lagi takut, otaknya malah blank, nggak bisa mikirin apapun. Itu bukan karena otak kamu nggak ngumpulin informasi, justru sebaliknya, otak mengumpulkan terlalu banyak informasi sampai nggak tahu harus proses yang mana duluan. Jadi yang kamu rasain kayak blank, itu sebenarnya kondisi otak yang lagi overload, bukan kosong. Makanya kalau kamu mau hafal naskah atau mau presentasi dan kamu udah tahu isi yang mau kamu sampaikan, kamu jangan tegang. Tegang itu berguna waktu kamu lagi fase mengumpulkan informasi ya, bukan waktu kamu mau presentasi. Jadi setelah semua yang kita bahas tadi, coba kita tarik benang merahnya ya. Selama ini kamu hidup seolah-olah waktu itu nyata. Seolah ada masa lalu yang mendorong kamu, ada masa depan yang mengejar kamu, yang menarik kamu. Tapi dari seluruh pembahasan tadi tentang waktu, dari fisika sampai cara kerja memori, gak ada satupun yang benar-benar bisa memastikan bahwa alur waktu itu benar-benar ada di luar persepsi kamu sendiri. Dan kalau alur itu ternyata tidak pernah benar-benar ada, berarti kamu tidak pernah benar-benar berjalan dari manapun kemanapun. Tak ada perjalanan dari masa lalu ke masa depan. Yang ada cuma 1 titik yang terus kamu alami. Tapi kamu bungkus dengan cerita supaya bisa terasa kayak perjalanan. Tiap kali kita mikir, kita megang waktu. Ternyata yang kita pegang itu cuma persepsi kita sendiri. Jadi pertanyaannya, siapa yang menciptakan waktu? Kalau waktu itu ilusi, ilusi itu diciptakan oleh memori, memori itu diciptakan oleh otak, dan otak itu ada di dalam tubuh yang hidup, yang secara fisika bergerak melawan arus alam semesta. Artinya makhluk hidup itu bukan yang mengalami waktu, makhluk hidup adalah yang menciptakan waktu. Di alam semesta yang nggak punya kesadaran sama sekali, nggak ada yang membandingkan kondisi A dengan kondisi B. Nggak ada yang menyimpan jejak, nggak ada yang membangun narasi ini terjadi sebelum itu. Yang ada cuma kejadian yang eksis begitu aja, tanpa urutan yang melekat, tanpa arah yang tetap. Fisika menyebut ini sebagai block universe, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan itu semuanya eksis secara bersamaan sebagai satu struktur yang diam. Nggak ada yang mengalir, nggak ada yang bergerak. Lalu muncul kesadaran, dan kesadaran melakukan satu hal yang nggak dilakukan oleh benda mati manapun di alam semesta ini. Dia membuat
potongan. Dia memilih satu titik sebagai sekarang, mendorong yang lain ke kategori udah lewat, dan menarik yang lain lagi ke kategori belum terjadi. Dan dari 3 kategori itu lahirlah waktu. Artinya, waktu bukan sesuatu yang kamu temukan. Waktu adalah sesuatu yang kamu lakukan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih menggelisahkan. Kalau yang menciptakan waktu itu adalah kesadaran, lalu apa yang ada sebelum kesadaran pertama muncul di alam semesta ini? Jawabannya bukan kegelapan atau kehampaan. Karena kegelapan dan kehampaan itu pun masih membutuhkan waktu untuk eksis. Jawabannya adalah sesuatu yang bahasa manusia bahkan gak punya kata-kata untuk menggambarkan apa itu. Karena semua kata yang kita punya itu dibangun di atas asumsi bahwa waktu itu nyata. Kita nggak bisa membayangkan kondisi tanpa waktu, karena alat yang kita pakai untuk membayangkan, yaitu kesadaran kita sendiri, adalah mesin yang nggak bisa berhenti memproduksi waktu. Kamu nggak bisa keluar dari waktu dengan cara berpikir, karena tiap kali kamu berpikir, kamu menciptakan waktu lagi. Dan ini menjawab pertanyaan kita tentang kematian. Kalau waktu adalah sesuatu yang kamu ciptakan, bukan sesuatu yang diberikan kepada kamu, maka kamu sebenarnya nggak pernah kehabisan sesuatu yang dari awal itu memang milik kamu sepenuhnya. Bukan tubuh kita yang berhenti, tapi kesadaran yang berhenti membuat potongan, berhenti memilih sekarang. Dan di detik itu bukan kamu yang masuk ke dalam keabadian, tapi waktu yang berhenti exist karena penciptanya pergi. Alam semesta akan tetap ada, kejadian akan tetap terjadi, tapi tanpa kesadaran kamu tidak ada lagi yang menyebutnya kemarin, sekarang, besok. Bukan kamu yang hidup di dalam waktu, waktu yang hidup di dalam kamu. Dan kalau semua ini benar, maka seluruh hidup yang kamu pikir kamu jalani di dalam waktu adalah kamu sendiri yang berdiri diam di tengah alam semesta yang sebenarnya nggak bergerak, sambil terus-menerus menciptakan ilusi bahwa sesuatu sedang berjalan. Bukan waktu yang mengalir, tapi kamu yang mengalirkannya. Jadi kalau waktu adalah ilusi yang kamu ciptakan sendiri setiap detiknya, dan kamu tetap memilih untuk menciptakannya lagi dan lagi dan lagi sampai napas terakhir, artinya apa? Artinya kamu memilih untuk hidup, bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran kamu di level yang paling dalam tahu bahwa menciptakan waktu adalah satu-satunya cara untuk mengalami keberadaan. Karena tanpa waktu itu nggak ada cerita, tanpa cerita nggak ada pengalaman, dan tanpa pengalaman kesadaran nggak punya cara untuk mengenali dirinya sendiri. Kamu akan tetap menciptakan waktu, kamu akan tetap menjalani cerita, kamu akan tetap bergerak walaupun sebenarnya nggak pernah kemana-mana. Tapi sekarang setidaknya kamu tahu bahwa semua ini bukan sesuatu yang menimpa kamu. Ini adalah sesuatu yang kamu sendiri izinkan untuk terjadi. Waktu adalah ilusi, tapi ilusi itu adalah cara kesadaran memberi bentuk pada sesuatu yang sebenarnya tidak berbentuk. Alat yang digunakan untuk kesadaran untuk terus-menerus tanpa henti menciptakan dunia supaya dia bisa melihat dirinya sendiri.